Keputusan Polda Riau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 15 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau 2015 menuai kritik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyesalkan tindakan polisi tersebut. Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI, Halisa Khalid menilai polisi gagal menjawab tantangan penegakan hukum lingkungan yang melibatkan korporasi. Sementara Setara Institut menilai janggal langkah polisi yang menerbitkan SP3 terhadap 15 perusahaan yang disangka membakar hutan dan lahan. Menurut Setara Institut, alasan yang diungkapkan Polda Riau terkait penghentian penyidikan tersebut tak masuk akal dan menunjukkan keberpihakan polisi kepada korporasi. Hal senada juga diungkapkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Menurut advokat PBHI Irfan Fahmi, keputusan Kapolda Riau Brigadir Jenderal Polisi Supriyanto adalah wujud ketidakprofesionalan polisi karena menjadikan status sengketa lahan sebagai alasan menghentikan kasus. Seperti diketahui, 15 perusahaan tersebut berebut lahan dengan masyarakat adat. Sementara para petani yang turut menjadi tersangka diproses hingga pengadilan. Menanggapi kritikan itu, Kepala Divisi Humas Polri Ijen Pol Boy Rafli Amar menegaskan, polisi memiliki alasan yang kuat untuk menghentikan penyidikan kasus kebakaran hutan di Riau. Dalam kasus ini, penyidik dianggap telah bekerja sesuai dengan undang-undang. Perkara dihentikan karena kurangnya bukti yang memberatkan bahwa 15 perusahaan tersebut merupakan dalang di balik kebakaran hutan di Riau. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pembakar hutan bebas lagi, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini, dan untuk membahasnya di studio telah hadir Kepala Departemen Kajian dan Pembelaan Hukum Lingkungan WALHI, Zenzi Suhadi, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Mas Zenzi. Mas, ini kalau kita bicara soal, saya ingat betul karena saya juga memberitakan bahwa tahun lalu itu kebakaran hutan lahan di Riau itu kan luar biasa sebetulnya dampaknya. Bahkan menurut perhitungan BNPB itu kerugian materialnya itu triliunan. Dan kemudian kita dengar baru-baru ini polisi meng-SP3 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran itu. Sikap WALHI. Iya, WALHI tentu saja kita kecewa, tetapi kita tidak kaget juga. Tidak kaget? Tidak kaget, karena di Riau ini sudah 2 kali proses SP3 massal dilakukan oleh Polda. Tahun 2008 itu SP3 massal terhadap 14 perusahaan illegal logging. 14 perusahaan? Iya. Oke. Di tahun 2015 sebenarnya kita itu merekomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk dalam konteks penanganan asap ini dan penanganan kebakaran dan penegakan hukumnya, penegakan hukum itu harus dibuatkan mekanisme dan sistemnya. Artinya mekanisme dan sistem yang ada sekarang itu tidak dianggap cukup mumpuni untuk dari awal kita memang tidak percaya kalau dia langsung diberi kepercayaan begitu saja kepada kepolisian. Karena setahu kita selama ini kepolisian memang menjadi bagian terdepan yang melindungi korporasi, baik itu dalam konteks kebakaran maupun dalam konteks terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Artinya polisi berpihak dalam hal ini? Kita melihat ada kecenderungan kepolisian berpihak. Ada indikasi ke arah sana? Ada indikasi. Artinya ketika SP3 ini dikeluarkan pun, WALHI menilai ini ada dugaan, ada kecenderungan bahwa polisi sebetulnya menutupi kasus ini. Kalau kepolisian ini betul-betul mau meng-SP3 karena tidak ada alat bukti, kenapa harus menunggu 1 tahun? Ini menunggu 1 tahun setelah masyarakat reda. Terus yang kedua setelah alat bukti di lapangan ini sudah mulai hilang, baru ditetapkan SP3. Nah ini menarik, ketika 2008 pernah juga terjadi seperti itu, ada 14 perusahaan. Apakah ini juga sebagian data itu, sebagian 14 perusahaan itu juga perusahaan yang sama juga ini yang di 15 perusahaan ini, atau berbeda? Kita lagi cek apakah ini bagiannya, tetapi dari 15 perusahaan ini kita lihat 3 perusahaan itu kan perusahaan sawit, terus 12 perusahaan itu hutan tanaman industri. Nah, hutan tanaman industri ini sendiri di Riau itu pemainnya itu hanya dua grup besar. Nah, kemungkinan proses intervensi kepada pemerintah maupun penegak hukum dalam proses hukum ini kemungkinan dilakukan oleh perusahaan itu sangat mungkin. Ini perusahaan besarnya siapa ini? Hanya 2 grup di Riau itu. Ada grupnya April, yang kedua grupnya Sinarmas. Satunya sama? April. April,
April ini Raja Garuda Mas. Oke, nah ini kalau kita bicara soal ini kan ditangani oleh Polda. Artinya mekanisme yang seperti apa? Ini harus ditarik ke pusat, artinya ke Mabes Polri yang harusnya menangani ini, atau bagaimana sebetulnya? Proses penghentian dan penanganan kebakaran ini kan dia tidak bisa dilepaskan kepada unsur pidana saja. Ya. Ada pidana, ada perdata. Perdatanya kan sudah dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebetulnya. Kementerian Lingkungan Hidup. Terus dalam proses pidananya, ini dulu kita mendesak supaya proses penegakan hukum itu dilakukan terbuka. Jadi ada mekanisme penilaian dari masyarakat. Yang tidak terbukanya di mana? Ini bukannya mereka sudah memberitakan ada 15 perusahaan yang diberikan SP3, bukankah itu terbuka? Itu setelah teman-teman di Riau membuka ke publik ada 11 perusahaan. Oke. Terus baru dijawab itu ternyata 15 perusahaan. 15 perusahaan. Oke. Terus yang kedua juga terkait dengan penegakan hukum, ini kita melihat proses yang dijalankan oleh kepolisian ini sifatnya konvensional. Maksudnya? Masih banyak yang dilakukan. Ini ada bukti apa tidak di lapangan. Terus siapa yang pelakunya. Sedangkan kejahatan korporasi ini dilakukan satu langkah lebih di depan proses penegakan hukum di Indonesia. Maksudnya gimana? Proses pembakaran lahan kita identifikasi itu dia dengan dua modus utama. Modus yang pertama, mereka melakukan pembakaran lahan sebelum izin dilakukan. Sebelum izin? Sebelum izin diterbitkan. Yang kedua, pembakaran terhadap lahan itu dilakukan setelah ada izin. Nah, dalam konteks dia setelah ada izin baru terjadi kebakaran, semestinya ada pertanggungjawaban mutlak yang ditanggung oleh perusahaan. Karena seluruh wilayah NKRI ini adalah milik pemerintah. Begitu logikanya. Nah, ketika negara memberikan hak kepada satu pihak, dalam ini perusahaan, untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan, maka pada saat itu juga terikat tanggung jawab perusahaan terhadap wilayah itu. Nah, ketika terjadi kebakaran, maka ada tanggung jawab mutlak perusahaan kepada pemerintah, kepada hukum. Itu termaktub di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Bahwasanya ada tanggung jawab mutlak perusahaan terhadap wilayah yang dikuasai. Mas Zenzi, kalau tadi Anda mengatakan bahwa polisi itu diduga menjadi bagian terdepan dalam keberpihakan mereka kepada korporasi, itu sebetulnya alasannya atau sebetulnya ada perbedaan penafsiran tentang undang-undang tadi, tentang aturan tadi bahwa korporasi ketika memiliki izin pada sebuah lahan maka itu melekat juga tanggung jawabnya. Itu dua hal yang berbeda. Tingkatan penegakan hukum lingkungan itu mestinya di tiga tingkatan. Yang pertama, bagaimana undang-undang itu sendiri dirumuskan. Yang kedua, bagaimana hukum itu dijalankan. Yang ketiga, bagaimana eksekusi dijalankan. Nah, ini kalau kita bicara dari tiga itu, apakah undang-undangnya saat ini memang lemah? Undang-undang sudah cukup kuat sebenarnya. Kalau mau artinya tidak ada masalah dengan hal itu kan? Tidak ada masalah. Kalau mau digunakan. Nah, persoalannya penegak hukum tidak menggunakan terhadap kasus ini. Artinya polisi tidak menggunakan aturan yang sebetulnya sudah kuat itu? Sudah kuat. Mas Zenzi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana.